warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisa Pusparamawati dengan NIM 20022 dari Akademi Keperawatan Rumah Sakit Dustira. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang coronavirus atau lebih dikenal dengan COVID-19. Selamat menyaksikan. Virus atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Coronavirus ini bisa menyerang siapa saja seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, dan bayi termasuk ibu menyusui dan ibu hamil. Infeksi virus corona disebut COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini bisa menular dengan sangat cepat dan menyebar hampir ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Hanya dalam waktu beberapa bulan, hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk melakukan lockdown dalam rangka mencegah virus tersebut. Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau yang disebut dengan PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Tingkat kematian akibat virus ini sudah banyak sekali, terutama di Indonesia. Terlihat di berbagai sumber berita bahwa pada tanggal 12 September 2020 sudah lebih dari 210.940 orang yang terpapar virus tersebut. Gejala awal virus corona ini bisa menyerupai seperti flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus tersebut. Secara umum ada 3 tanda yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, sesak napas. Beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun jarang, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau, dan ruam di kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul pada waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagian pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut happy hypoxia. Guna memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala virus corona, diperlukan rapid test atau PCR. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat penderita COVID-19 batuk dan bersin. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Yang ketiga, kontak jarak dengan penderita COVID-19. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya penderita kanker. Karena mudah menular, virus corona ini juga berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh karena itu, para tenaga medis dan orang-orang yang memiliki kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan alat perlindungan diri atau yang disebut dengan APD. Guna memastikan diagnosa COVID-19, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan berikut. Yang pertama, rapid test untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Yang kedua, swab test atau tes PCR untuk mendeteksi virus corona di dalam dahak. Yang ketiga, CT scan atau rongsen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Hasil rapid test COVID-19 positif kemungkinan besar menunjukkan bahwa Anda memang sudah terinfeksi virus corona, namun bisa juga berarti Anda terinfeksi kuman atau virus yang lainnya. Sebaliknya, hasil rapid test COVID-19 negatif belum tentu menandakan bahwa Anda mutlak terbebas dari COVID-19. Selain itu, dokter juga bisa memberikan beberapa langkah untuk menandakan gejalanya dan mencegah penyebaran virus corona. Itu yang pertama, merujuk penderita COVID-19 yang berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan. Yang kedua, memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita. Yang ketiga, menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Yang keempat, menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar dan cairan tubuh. Sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona atau COVID-19. Oleh karena itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus dengan sebagai berikut.
Yang pertama, terapkan social physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Yang kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan dan mengikuti ibadah di hari raya, misalnya Idul Fitri. Rajin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah dan tempat umum. Seperti ini cara pencuci tangan yang baik dan benar. Dan yang keempat, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga, serta rutin beristirahat yang cukup dan mencegah stres. Hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi corona, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Lalu jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah. Sekian informasi yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap sehat, dan selalu berpikir positif. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.